Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Pagi. Perkenalkan, nama kakak Sinta. Di sini kakak dari Stikes Dokter Subandi Jember ingin melakukan penyuluhan kepada adik-adik mengenai masa awal menstruasi. Di sini kakak memiliki leaflet yang bisa untuk dibaca ya. Ini leafletnya bisa dibaca. Nah, sebelumnya adik-adik di sini sudah tahu menstruasi itu apa? Enggak. Baik, kakak jelaskan terlebih dahulu ya. Menstruasi itu adalah perubahan psikologis dalam tubuh manusia yang terjadi dalam tubuh manusia secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Biasanya ini terjadi kayak keluar darah dari vagina adik. Adik, sudah ada yang pernah menstruasi di sini? Sudah. Oh, sudah ya, berarti ada yang tahu ya. Terus ini ada jenis-jenis gangguan yang sering dialami saat menstruasi itu ada beberapa. Yang pertama itu jenis-jenis gangguan yang sering terjadi pada saat menstruasi itu ada anemor. Anemor itu tidak terjadinya menstruasi ya, Dek. Berarti biasanya menstruasi, sekarang tidak menstruasi gitu. Terjadinya jeda di menstruasi. Terus yang kedua itu ada dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu biasanya nyeri pada bagian perut bagian bawah. Itu tanda kayak yang kram, itu sakit. Apakah adik pernah merasakan seperti itu? Pernah. Oh iya. Itu biasanya bisa diatasi dengan kompres air hangat atau dengan mengkonsumsi obat, bisa juga diatasi seperti itu. Yang ketiga ini adalah sindrom pramenstruasi. Mudah marah, biasanya adik kan sensitif ya, kalau seumpamanya adik lagi PMS gitu, adik sering ngambek ke pacarnya, sama orang tuanya juga sering ngambek, itu bad mood kalau katanya sekarang. Terus yang di poin ketiga di sini ada perawatan vagina selama menstruasi dan setelah menstruasi. Langkah-langkahnya di sini, yang pertama itu membasuh vagina sehabis membuang air kecil dan membuang air besar. Jadi setelah membuang air kecil dan membuang air besar itu adik-adik harus dicuci ya vaginanya, setelah itu dibersihkan. Terus memilih cairan pembersih yang tepat, yang kadar pH-nya itu 3-4. Kalau lebih dari itu terlalu asam ya buat keadaan vaginanya. Terus melakukan pemeriksaan rutin pada vagina. Terus yang selanjutnya pemilihan bahan katun untuk celana dalam. Untuk pemilihan celana dalam itu sangat berpengaruh ya adik. Maksudnya kalau terlalu ketat itu juga mempengaruhi terjadinya sakit di sekitar vaginanya, itu juga bisa mempengaruhi. Terus di poin keempat itu adalah mencegah kebersihan saat mens. Maksudnya di sini adalah darahnya itu ditampung pada darah dapat ditampung dan dilakukan dengan menggunakan softtek. Tahu ya softtek atau pembalut itu? Iya. Terus menampung darah dengan softtek tidak memberikan efek negatif. Maksudnya itu tidak ada efek negatif, maksudnya tidak kotor ke bajunya juga. Terus softtek harus diganti setiap mandi. Terus softtek itu harus diganti agar kebersihannya itu terjaga. Maksudnya sehabis mandi, kalau bisa ya setelah melakukan BAK itu diganti juga boleh. Baik adik-adik, sebelum kakak akhiri, apakah ada yang ingin adik-adik tanyakan? Tidak ada. Baik, itu saja penyuluhan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.